Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah min ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan dari pembelajaran tafsir kita ingatkan bahwasanya mempelajari Al-Quran dari bentuk kemuliaan. Maka dari itu diharapkan seluruhnya serius, karena orang yang bermanfaat padanya Al-Quran ketika memiliki 3 karakter. Bisa dilihat di surah Az-Zariyat. Qala ta'ala inna fi dzalika ladzikra. Sesungguhnya pada Al-Quran itu ada pemberi peringatan. Tapi siapa? Liman kana lahu qalbun. Bagi siapa yang memiliki hati. Jadi Al-Quran ini bermanfaat bagi orang-orang yang memiliki hati. Artinya hatinya terbuka. Ya, bukan badannya di sini, hatinya di luar. Bukan badannya di sini, pembicaraannya di luar. Ini tidak bermanfaat padanya Al-Quran. Ya, untuk perlu kita ingatkan. Au al-qasam aw huwa syahid. Ataukah dia juga termasuk orang yang membuka pendengarannya dengan baik. Jadi bukan pendengarannya orang dia bicarai. Ya, dia bicara sana supaya orang mendengar suaranya. Bukan begitu. Wa huwa syahid, dan dia juga menyaksikan. Jadi 3 karakter orang yang mengambil manfaat pada Al-Quran. Yang pertama siapa? Orang yang memiliki hati terbuka. Yang kedua, yang membuka pendengarannya dengan baik, mendengarkan dengan seksama. Yang ketiga, menyaksikan. Ya, jadi yang dikatakan menyaksikan itu badan dan ruhnya menyaksikan sesuatu itu. Jadi jangan badannya di sini, ruhnya di luar berkelana. Mau makan bakso kah, makan nasi goreng kah, coto kah, pikir, padahal badannya di sini. Jangan. Orang yang bermanfaat padanya Al-Quran ketika memiliki 3 karakter ini. Yang pertama apa tadi? Hati yang terbuka. Yang kedua, pendengaran, ya, yang mendengarkan dengan seksama. Yang terakhir, ya, menyaksikan dengan baik. Artinya menyaksikan badan dan jiwanya. Dia saksikan. Inilah yang bermanfaat padanya apa? Mengambil pelajaran Al-Quran. Ini kita ingatkan, ya. Dan kemudian di pertemuan sebelumnya, alhamdulillah, kita telah mengingatkan bahwasanya seluruh apa yang ada di langit dan di bumi itu bertasbih kepada Allah. Kemudian kita ingatkan tentang sejarah bagaimana orang Yahudi dikeluarkan dari kota Madinah disebabkan pengkhianatan mereka, ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi dikabarkan oleh malaikat Jibril, akhirnya mereka dikepung. Ya, jadi Nabi dengan orang Bani Nadir tidak ada peperangan. Ya, yang terjadi apa? Pengepungan, dikepung. Akhirnya setelah dikepung, ya, mereka akhirnya dikeluarkan dari kota Madinah. Terjadi peperangan, tapi bukan di Madinahnya. Ketika mereka sudah keluar, barulah mereka apa? Bergabung untuk memerangi Nabi pada perang apa namanya? Khandaq. Dikenal juga Ahzab. Dikenal juga apa? Ahzab. Jadi ini satu peperangan. Walaupun sebagian ahli sejarah itu menganggap 2. Ahzab berbeda, peperangan dari Hizb, dari kelompok-kelompok Yahudi, sedangkan Khandaq lain juga. Tapi yang benarnya adalah satu. Khandaq karena di situ digali, dan Ahzab karena di situ berkumpulnya kelompok
kelompok itu yang lebih benar. Sehingga para ulama sejarah memang terjadi perbedaan pendapat dalam membilang berapa banyak peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tohak betul. Nah, kemudian kita ingatkan di pertemuan kali ini, ya, kita memasuki tentang hukum fai. Hukum fai. Apa itu fai? Harta rampasan perang yang didapatkan tanpa peperangan. Kalau ghanimah, apa perbedaannya ghanimah dengan fai? Tidak pembagiannya. Kalau fai kenapa? Terserah pemimpin pasukan. Ya, tapi kalau ghanimah itu ada. Ya, dibagi 5. Ada ketentuannya. Kemudian kita lihat. Kata Allah Azza wa Jalla, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum fama aujabtum alaihi min khailin wala rikab. Walakin Allah yusallitu rusulahu ala man yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan apa saja harta rampasan perang dari fai ini yang diberikan Allah kepada Rasulnya dari harta benda mereka, harta benda dari Bani Nadir, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan tidak pula seekor unta pun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasulnya terhadap siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Artinya di sini apa? Bahwasanya ini apa? Tidak ada peperangan, tidak ada unta yang apa, tidak ada apa, enggak, pengepungan saja, pengepungan. Tidak terjadi peperangan. Kemudian mereka ya dikeluarkan. Kemudian mereka ini Bani Nadir, orang-orang Yahudi dikirim ke Syam. Dikirim ke mana? Ke Syam. Mereka itu dibebaskan keluar semuanya pergi ke Syam. Ya, dan di Syamlah mereka apa? Mulai membentuk keluarga baru sampai di hari ini mereka menguasai dari yang kita lihat sekarang. Ya, makanya mereka itu menguasai Syam, menguasai Suriah, kemudian masuk di Palestina, masuk di Gaza. Ini Gaza belum dia kuasai seluruhnya, dan seterusnya. Menyebar pergi ke Mesir, menyebar pergi. Intinya banyak yang mereka kuasai. Ya, tapi asalnya mereka apa? Hanya berada di Syam. Ya, walaupun Syam di hari ini berbeda di yang lalu, di masa Nabi. Kalau Syam di masa Nabi itu agak luas dibanding Syam yang dikenal di hari ini. Karena sudah tersekte-sekte, sudah terbagi-bagi negaranya. Ya, banyaknya negara-negara merdeka dengan sendiri. Kemudian kata Allah, ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura. Maka apa saja harta rampasan dari itu yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah. Walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakini wa banis sabil. Maka itu untuk Allah dan Rasulnya, untuk kerabat Rasul, untuk anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Kaila yakuna dulatan bainal agniya'i minkum wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Nah, maka kata Allah Azza wa Jalla, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja, di antara kamu. Apa saja yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa saja yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha keras hukumannya. Ya, jadi di sini memberikan pelajaran sekali lagi kepada kita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun diberikan kekuasaan, haknya dia yang membagi untuk harta fai itu. Tapi bersamaan dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah didapati dalam sejarah puluhan dari peperangan Nabi. Sebenarnya kalau Nabi mau kaya gampang sekali. Setiap harta rampasan perang
itu dibagi oleh Nabi. Tapi bersamaan dengan itu kita melihat Nabi kita ketika meninggal dunia tidak ada yang dia wariskan. Beliau tidak memiliki istana. Beliau tidak memiliki banyak dari emas dan perak. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam pernah dilihat oleh Umar, bahkan untuk tempat tidurnya beliau sallallahu alaihi wasallam kalau tertidur sampai berbekas bagian badannya. Sampai Umar menangis. Ya, sama dengan di sini Nabi banyak mendapatkan rampasan perang. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengumpulkan hanya untuk mengayakan dirinya. Di sini menunjukkan kesuhudan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih memberikan maslahat. Jadi Nabi itu jarang memiliki tabungan. Ya walaupun di sini kata para ulama Nabi boleh mengambil harta untuk kebutuhannya selama setahun. Dari kebutuhan pakaiannya, kebutuhan makanannya, kebutuhan minumannya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam coba kita lihat. Dari banyak peperangan kita melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bagikan semuanya itu harta. Ya. Maka pernah suatu hari terjadi peperangan juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan hampir 1 lembah dari kambing, ya, dan hewan-hewan yang lain. Ada unta, ada kuda. Ada orang dari penduduk yang besar dikasih saja 1 lembah. Ada yang minta dikasih lagi, ada yang minta ditambahi lagi, sampai Nabi tidak mendapatkan sesuatu apapun. Yang itu kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat yang paling indah juga untuk kita di sini mengambil pelajaran adalah ayat wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Dan apa saja yang diberikan oleh Allah, oleh Rasulnya, maka ambillah. Apa saja yang diperintahkan oleh Rasul, maka ambil. Apa yang diberikan, apa yang diperintahkan, lakukan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang, maka tinggalkan. Maka ada riwayat yang dibawakan An Masruq, bahwasanya ada pernah seorang wanita bertanya kepada Ibnu Mas'ud, bahwasanya kepadaku datang berita bahwasanya mentato itu dan menyambun rambut bagi wanita itu diharamkan. Tato untuk laki-laki ataupun perempuan itu diharamkan. Kata wanita ini, mana dalilnya? Saya tidak dapati dalam Al-Quran. Saya tidak dapati dalilnya dari Al-Quran. Maka berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, "Asyai wajadtu fi kitabillah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala bala." Maka wanita ini bertanya, "Saya tidak dapati. Apakah kamu wahai Ibnu Mas'ud mendapati tentang haramnya tato ini? Haramnya menyambun rambut, mencatok. Kalau istilah di salon apa? Mencatok, ya, atau menyambun rambut. Itu kamu dapati?" Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, "Bala, syai'un wajadtuhu fi kitabillah." Betul, saya dapati dalam Al-Quran. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu an membacakan ayat wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan, perintahkan, maka lakukan, dan apa yang Nabi larang, tinggalkan. Kemudian Ibnu Mas'ud membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha 'anil wasilati wal wasimah wan namisah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menyambun rambut dan mentato. Ya, maka inilah yang dipendalilan dari Ibnu Mas'ud. Inti pelajaran bisa kita petik dari pelajaran di ayat ini bahwa apa saja yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan, lakukan. Apa yang Nabi larang, tinggalkan. Karena tidak ada yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali kebaikan, dan tidak ada yang dilarang oleh Nabi kecuali keburukan. Kemudian di sini di ayat yang ke-8 kita melihat dari keutamaan orang-orang Muhajirin dan Ansar. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla,
lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Allahu akbar. Ini ayat-ayat menunjukkan pengkhususan. Kata Allah, juga bagi para fuqara yang berhijrah, orang-orang fakir yang berhijrah. Siapa yang di sini yang berhijrah? Orang-orang yang dikenal dengan orang muhajirin. Orang muhajirin itu orang apa? Orang yang berada di Mekah berhijrah ke Madinah, itu dikatakan muhajir. Jadi satu orang namanya muhajir. Kalau banyak orang muhajirun. Tapi karena di sini sebagai bahwasanya apa? Lil fuqara'il muhajirina. Ada huruf apa di sini? Ada huruf jar. Makanya fuqara'u lil fuqara'i. Al muhajiruna al muhajirina. Ini. Jadi dia menjadi majrur disebabkan adanya apa? Harfu jar. Makanya dia apa? Menjadi alamat jarnya ya. Nah, di sini bahwasanya orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Orang muhajirin saya tadi apa sebutkan? Orang muhajirin orang apa ini? Orang Mekah yang pergi ke Madinah. Alladzina ukhriju min diyarim. Ini Allah rinci. Orang muhajirin itu adalah orang-orang yang dikeluarkan dari kampung halamannya mereka. Siapa ini? Mereka diusir dari kampung halamannya orang-orang Mekah. Ya, mereka diusir bukan diusir langsung begini, tidak. Tapi keadaan yang memaksa mereka diusir. Bagaimana tidak di partai Mekah? Ya, Abu Jahal membuat peraturan antara orang Islam sama orang yang bukan Islam, dilarang berjual beli, dilarang menikah, dilarang sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir-akhir ingin berhijrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin sampai makan dedaunan. Ya, bayangkan dia tidak tinggal lagi di kota Mekah, tapi pinggir-pinggir gunung. Ya, mereka dalam keadaan kelaparan. Harta Khadijah pada saat itu habis. Harta Abu Thalib habis. Sampai Allah jadikan padahal peraturan itu ditempel di Ka'bah, bahwasanya tidak boleh antara orang Islam dengan selain Islam saling berjual beli, saling membantu, saling menikah, saling bekerja sama dan seterusnya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam makan dedaunan dan para sahabat. Ya, pada saat itu. Maka di sini Allah kabarkan terhadap orang-orang fakir dari kalangan muhajirin, yaitu orang-orang yang dikeluarkan dari kampung halaman mereka, ya, yang mereka diperhatikan wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, yang mereka membelanjakan harta mereka karena mencari karunia dari Allah dan keridhoannya, dan mereka menolong agama Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang jujur. Nah, di sini ini caranya ya. Kalau saya senang membuka karakter yang dimiliki dari orang-orang muhajirin. Jadi orang muhajirin memiliki 3 karakter. Perhatikan di situ. Jadi caranya bertadabbur Al-Quran, mempelajari tafsir, diperhatikan sifatnya, berusaha mengikutinya. Begitu caranya. Orang muhajirin di situ apa karakternya? Coba jangan bisa keluarkan. Ada 3 di situ. Yang pertama apa dia? Ayo. Apa ya? Siapa yang bisa keluarkan? Apa karakternya orang muhajirin sehingga mereka diridhoi? Coba lihat ayatnya di situ. Di ayat yang ke-12. Ayat ke-12. Dilihat. Apa sifat-sifatnya? Dibaca. Yabtaguna fadlan minallah. Itu di antara sifat-sifatnya. Perhatikan. Jadi pertama mereka
infaq bil amwal. Ya. Di amwal ini. Mereka menginfakkan harta-harta mereka. Kenapa? Hanya untuk yabtaguna fadlan minallahi wa ridwan. Tujuannya ini apa? Mengambil keutamaan, fadlan, kemudian ridwanan, meminta keridhaan. Ya, diperhatikan. Kemudian apa kata Allah? Wa yansuruna Allah wa rasulah. Yang dengan mereka menginfakkan harta mereka dari 3 karakter ini, ya, untuk jadi hartanya ini peruntukan untuk ini. Tujuannya ini 2. Tapi maksudnya untuk apa? Dikemanakan ini? Harta. Hartanya dia belanjakan. Dikemanakan dia belanjakan? Yansuruna Allah. Ini. Jadi sifatnya menginfakkan harta di jalan Allah. Sifat keduanya hanya mengharapkan keutamaan dari Allah. Sifat ketiganya apa? Dan hanya mengharapkan keridhaan dari Allah. Jadi ini dia. Jadi dia menginfakkan hartanya tidak mau supaya dibalas. Tidak mau supaya dianggap bahwa dia ini orang dermawan. Bukan itu fungsinya dia. Ya. Jadi ini karakternya. Pertama, membelanjakan hartanya di jalan Allah. Ya, untuk menolong agama Allah. Karakter keduanya memiliki apa? Hanya mengharapkan keutamaan dari Allah. Keutamaannya Allah. Karena dia bersedekah, ya, Allah akan memberikan keberkahan hartanya. Karena dia bersedekah, Allah mengampuni dosa-dosanya. Karena dia bersedekah, Allah menghilangkan kemurkaan darinya. Karena dia bersedekah, menjadikan terangkat derajatnya. Karena dia bersedekah, itu tanda keimanannya, tawakalnya kepada Allah. Karena dia bersedekah, karena janji-janji Allah yang Allah berikan bahwa Allah menyuburkan dari orang-orang yang bersedekah. Dan ini juga sifat ketiganya, waridwana. Dia memiliki hanya menginginkan keridhaan Allah, bukan pujian manusia. Jadi dia membelanjakan hartanya bukan untuk dipuji, bukan untuk didengar, bukan untuk dikatakan bahwa dermawan ini kau. Tidak. Ya, ini dia. Kemudian kita lanjutkan. Yang kata Allah, bukan ayat 12, ya, ayat 8. Kesalahan tadi. Ditegur kalau salah. Ayat 8. Kemudian ini sifat. Jadi ayat yang ke-8 sifatnya orang apa ini tadi? Orang muhajirin. Sekarang sifatnya orang ansor. Saya jelaskan. Ansor dikatakan apa maksudnya ansor? Penolong. Yang menolong. Siapa ini orang yang ansor? Siapa yang menolong orang muhajirin? Orang ansor. Orang mana ini? Orang Madinah. Jadi ini ceritanya, Nabi kan di Mekah diusir. Pergi ke Taif tidak diterima. Akhirnya ketika berhaji orang-orang Ansor, orang-orang Madinah, Nabi bermusyawarah, ternyata dia diterima. Iya, pergi saja ke Madinah. Kami akan berikan apa, kita kerjasama. Akhirnya setelah itu Nabi berhijrah ke sana. Ada hubungan diplomasi namanya. Ya, akhirnya Nabi berhijrah ke sana. Diberikan, bahkan orang-orang Ansor mengatakan, ya Muhammad pilih saja, ya Rasulullah pilih, yang mana rumah kau mau tempati kita akan berikan. Sampai semua orang mengajak Nabi, tinggal di rumahku saja, tinggal samping rumahku, ini tanahku, ini tanahku. Tapi kata Nabi, biarkan unta ini apa? Berjalan di mana dia mau singgah. Didapatilah siapa? Rumah anak yatim. Disitulah pertama dijadikan masjid dan rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itulah ya yang dilakukan di Masjid Kuba.
Ya, masjid yang pertama kali dibangun. Kuba jaraknya dengan Madinah tidak terlalu jauh. Itu. Jadi kemudian kita lihat sifat dari kaum Ansar. Insyaallah semoga disepakati, saya sudah minta di grup ya untuk diadakan proyektor untuk supaya ada layar besar, dan alhamdulillah saya juga rencana mungkin bulan depan. Insyaallah semoga Allah mudahkan beli handphone yang lebih bagus yang bisa disambung di proyektor supaya bisa nonton melalui, karena saya malas bawa YouTube, bawa laptop. Berat sekali ya, sehingga semoga Allah mudahkan kita beli handphone yang lebih bagus, baru yang bisa dicok sambungi ke proyektor supaya nanti kalau kita belajar begini, kita tinggal buka YouTube nampak di proyektor. Oh, supaya kalian lebih mengerti. Oh, Khandaq itu begini. Oh, Madinah itu begini. Oh, orang Muhajirin itu yang ini. Oh, ini begini. Di sini tempatnya. Supaya lebih jelas. Karena belajar itu yang paling utama dengan begitu. Ya, jadi belajar itu paling utama dengan 4 panca indera. Yang pertama melihat, yang kedua mendengarkan, yang ketiga menulis, yang keempat membaca. Jadi kita baca sejarahnya, kalian mendengarkan dengan telinga supaya lebih yakin. Jadi pertama ilmu. Ya, ilmu. Itu di dalam dada, itu didengar. Kemudian masuk menjadi apa? Hakul yakin. Karena Al-Qur'an yang kabarkan kita menjadi yakin. Itu begitu memang sejarahnya. Tapi supaya menjadi ainul yakin kita lihat. Ya, lihat filmnya. Oh, betul-betul begini peperangannya. Ketika misalnya dikepung, begini caranya, taktiknya adil. Ketika masuk pada perang Khandaq begini dan begitu. Insyaallah taala semoga Allah mudahkan ya. Kita ya minta kepada bendara kita untuk diadakan proyektor supaya memudahkan dalam konsep pembelajaran kayak di JF ya. Kayak di JF itu kalau ada video-video Syekh bisa diperlihatkan ya, baru kita lihat atau buku. Ini yang bisa kita ingatkan. Kemudian kita masuk di ayat 9. Ayat 9 tentang sifat-sifatnya siapa ini? Orang-orang Ansar. Orang Ansar orang apa tadi? Orang menolong. Siapa yang dia tolong? Orang Muhajirin. Orang Ansar di mana tinggalnya? Di Madinah. Ini. Apa sifatnya dia? Qala ta'ala walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Allahu akbar. Wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah. Siapa ini? Orang Ansar. Dan telah beriman, yaitu orang Ansar, sebelum kedatangan mereka orang Muhajirin. Ya, karena waktunya pergi apa ini? Kapannya beriman orang Ansar? Pada saat pergi berhaji. Ada yang mengatakan pada saat berumrah. Sudah ada kerjasama dengan Nabi dan dia dibukakan pintu untuk bisa ke kota Madinah. Ya, mereka sudah beriman kepada Nabi memang sebagian kecil, tapi para pembesar. Sehingga apa? Nabi dibukakan pintu untuk ke Madinah. Akhirnya para sahabat berhijrah ke Madinah. Ya, pertama hanya beberapa orang, karena sebagiannya ada yang berhijrah di mana? Di Habasyah. Salah satu yang berhijrah yang pertama kali ada 70 orang yang dibimbing oleh Utsman bin Affan. Kemudian setelah ke Habasyah melihat kaum muslimin sudah pergi ke Madinah, maka orang yang di Habasyah dari pergi hijrahnya yang kedua kali lebih 100 orang, kurang lebih 100 orang, maka dia juga kembali pergi ke mana? Pergi ke Madinah. Jadi sehingga berkumpul semua para sahabat pergi ke Madinah. Kemudian di Madinah lah membuat kota Islam yang besar. Ya, di situ karena sudah bersatu orang-orang dari kalangan kaum muslimin. Kenapa mereka? Coba lihat sifatnya. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Ini sifat-sifat orang Ansar. Ya. Al-Ansar ini sifatnya. Ya. Yuhibbuna man hajara ilaihim.
Dia mencintai siapa yang berhijrah kepadanya. Siapa ini Hajarah? Muhajirin. Ya, coba perhatikan. Jadi di antara sifat yang mulia mencintai orang-orang yang beriman, menolong orang-orang kesusahan. Ya, orang-orang Ansor ini orang-orang yang diakui keimanannya oleh Allah, orang-orang yang telah jujur keimanannya oleh Allah. Jadi kalau kalian jujur keimanannya ini, harus kalian cinta kepada orang-orang yang berhijrah karena Allah. Jadi kalau ada teman tak baru berhijrah di kemudian hari, ya moga saya berhijrah ini, moga lari dari rumahku, bapakku jual narkoba, bapakku minum balok, di rumahku banyak sekali musik, di rumahku banyak sekali maksiat. Berhijrah ke rumah, jangan aku di rumah kau sinampe kerja dulu balanjar, mula usi jika den, wabisi jindogia tidak. Cintai dia, jayai. Ya, karena orang Ansar nanti kita lihat di antara sifatnya. Mereka mencintai siapa yang berhijrah kepadanya. Ya, mereka mencintai siapa yang berhijrah kepadanya. Kemudian apa lagi sifatnya? Kata Allah, wala yajiduna fi sudurihim hajatan. Nah ini. Jadi dia mencintai siapa di sini tapi tidak ingin ada balasan, tidak ada dalam hatinya suatu hajat. Ku tolong kau ya, sebentar kalau sukses kok balas tak? Tidak ada. Di dalam hatinya tidak ada. Pokoknya dia bantu. Siapa yang berhijrah, siapa yang berhijrah kepada Allah, dia bantu. Tidak ingin balasan, tidak ingin pujian, tidak ada. Ya. Mimma utu, dari apa yang dia berikan. Nah ini sifatnya. Jadi dia tidak ada hajat. La yajidu hajatan fi suduri. Ya ini intinya di situ. La hajata lahu. Kita singkat supaya tidak terlalu banyak sekali kita tulis. La hajatan fi suduri. Ya ini karakter keduanya. Jadi dia tidak ada hajat di dalam hatinya. Kemudian yang ketiga, wa yukthiruna. Ini karakter ketiganya. Dia lebih mendahulukan ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Atas dirinya, dia lebih mendahulukan saudaranya dibandingkan dirinya. Misalnya, ya, ada air minum 1 ji. Saya butuh, Reski juga butuh. Saya lebih kasih Reski karena saya lebih dia mencintai, dia baru berhijrah dibanding diri saya. Makanya coba lihat kisah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ketika berhijrah dahulu ketika di Mekah, dia termasuk orang yang paling terkaya setelah Khadijah. Tapi ketika ingin meninggalkan Mekah, ditahan oleh pasukan Abu Jahal. Ya, tidak boleh keluar pasukan Sufyan. Abu Sufyan tidak boleh keluar dari Mekah. Ya, maka ketika sudah bersiap-siap Abdurrahman bin Auf keluar bersama istrinya, bersama hartanya, Abu Jahal mengatakan kau tidak akan bisa keluar. Kamu dahulu masuk di Makkah dalam keadaan tidak apa-apa. Ya, maka Abdurrahman bin Auf pulang karena dikepung, akhirnya pulang. Dia simpang istrinya, dia simpang hartanya, dia tanya istrinya, bagaimana? Saya tetap mau berhijrah kepada Rasulullah tanpa membawa harta. Kalau kamu mau ikut simpang ini harta, karena kalau kita memang harus merelakan diri berperang, kita akan berkejaran kini kita pakai kuda yang terbaik. Berkejaran kini pergi ke Madinah, ya, kita menyelinap supaya tidak dilihat oleh pasukan Mekah. Tapi istrinya memilih apa? Tinggal di kota Mekah. Kenapa? Terlalu cinta terhadap harta. Istrinya bilang bagaimana harta, bagaimana jualan, bagaimana anu. Akhirnya Abdurrahman keluar sendiri. Dia ambil panahnya, dia ambil kuda terbaiknya,
dia isi panahnya banyak-banyak. Kemudian ketika dia keluar, jadi dia tidak bawa harta supaya apa? Tidak ada beban. Dia cuma membawa makanan yang membekalinya untuk sampai ke Madinah. Ketika sudah keluar sembunyi-sembunyi, ternyata didapat oleh pasukan Abu Jahal. Ya, ketika sudah didapat, sudah ya baku lihat apa? Langsung Abdurrahman bin Auf langsung berdiri di kudanya, mengambil panah. Kemudian dia mau panahkan ke Abu Jahal. Ya, apa kata Abdurrahman bin Auf? Sesungguhnya kalian mengetahui bahwa saya ini adalah pemanah yang ulu. Ya, kalau 100 saya tembakkan 100 yang kena. Apalagi kau ini cuma berapa orang? Ya jaraknya jauh. Kata Abdurrahman bin Auf, kau mengetahui apa? Saya, kalau saya memanah, kalau mau coba-coba tahan ini, kupala pemain padaku. Akhirnya berkata, kata Abdurrahman bin Auf, saya tidak meninggalkan sesuatu. Ya, biarkan diri saya pergi ke Madinah. Tidak ada harta yang saya bawa. Saya meninggalkan seluruhnya. Ya, tetapi kalau kamu mau tahan, tidak ada jalan lain. Kita harus berperang. Kupat kembang nanti kode kubunuh dulu baru pergi kan. Kalau memang mau kamu tahan, tapi kalau tidak tahan ya, kalau kamu tidak tahan, kau bebaskan saya. Nah, tidak boleh pasti ini Pak. Tapi kalau mau coba-coba tahan, nah, mau tidak ada jalan lain. Akhirnya ya sepakat Abu Jahal dan pasukannya, kata Abu Jahal, bebaskan. Jangan ada yang tahan, biarkan dia pergi. Akhirnya Abdurrahman bin Auf pergi. Sampai di kota Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memeluknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bergembira akannya. Coba lihat. Para sahabat bagaimana kecintanya kepada Rasulullah. Dia mencintai Rasulullah lebih mencintai daripada anak dan istri. Dia mencintai Rasulullah daripada harta bendanya. Dia mencintai Rasulullah daripada dirinya sendiri, berani mati demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian setelah datang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersaudarakan dengan orang Ansor. Ketika bersaudara dengan orang Ansor, kata orang Ansor ini, Abdurrahman bin Auf, saya mengenalmu bahwa kamu dulu di Makkah termasuk orang kaya. Sekarang ya saya ini termasuk juga orang kaya di Madinah. Ambil separuh hartaku, pilih dari istriku, siapa yang paling kau senangi, saya ceraikan, kau nikahi. Bayangkan ini orang Ansor. Saking anunya orang yang dia cintai istrinya. Apa dia katakan kepada Abdurrahman bin Auf? Ambil separuh hartaku. Jadi kalau hartanya 2 miliar, ambil mini 1 miliar. Ya, padahal ini orang yang tawarkan bukan kalian-kalian, termasuk orang terkaya di mana? Di Madinah. Punya toko banyak, punya kebun-kebun banyak, istrinya saja banyak. Ya, kalau orang lupa istrinya orang miskin atau orang kaya? Ya, apa Nabi bilang, pilih istriku, siapa yang kau paling suka saya ceraikan. Ya, apa kata Abdurrahman bin Auf? Barakallahu fi malik. Semoga usrati, semoga Allah memberkahi harta dan keluarga. Dullani ila suq, tunjukkan saya saja pasar. Jadi Abdurrahman bin Auf, iya, lihat kabeh, lihat semua kabeh mana cantik, tidak. Abdurrahman bin Auf mengatakan, tunjukkan saya pasar. Ya, inilah orang-orang yang apa? Diberikan dunia dia tolak. Coba lihat bagaimana kecintaannya orang muhajirin, sebagaimana di ayat. Bahwasanya apa? Mereka mencintai kebaikan-kebaikan kepada orang-orang muhajirin. Ya, walaupun orang Ansor ini butuh. Siapa yang tidak butuh istri yang cantik? Siapa yang tidak butuh dengan harta? Tapi bersamaan dengan itu, karena dia lihat saudaranya dari kalangan muhajirin membutuhkan, maka dia dahulukan. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Dia lebih mendahulukan saudaranya walaupun dirinya juga butuh. Ya, itulah karakter. Ini yang kurang di sini ya. Yang kurang kita, ya kita saling enyek-enyek. Ya, yang banyak ikhwah kalau ada saudaranya minta tolongnya, dia sembunyi aja mau ke alasan gitu, banyak janunya jangan.
Ya, kalau kita di pondok usahakan sabun kita sabun saudara kita, rinso kita rinsonya juga. Apalagi kalau kita sudah tahu saudara memang orang yang tidak berada. Apalagi kalau kita tahu ada di pondok misalnya sampai mau keluar karena tidak ada yang biayai kasih. Tidak ada belikannya rinso, tidak ada belikannya apa. Kalau kita ada, kenapa kita tidak beri? Ya, kenapa kita tidak bersaudara dari awal? Di pondok saling menolong. Ya, kalau tidak ada pakaiannya kita kasih pakaian. Kalau tidak ada Al-Qur'annya kita kasih Al-Qur'an, yang dua Al-Qur'annya. Begitu. Ini para sahabat. Ya, bagaimana para sahabat dari sifatnya. Inti pelajaran yang bisa kita petik bahwa orang-orang Ansor memiliki berapa karakter tadi? 3. Pertama, mereka mencintai orang yang berhijrah, yaitu orang-orang apa? Muhajirin. Dan mencintai orang Muhajirin dan Ansor hukumnya wajib. Di antara ciri aliran sesat, mereka yang membenci kaum Muhajirin dan Ansor, membenci sahabat. Ini di antara yang dinukil oleh para ulama di buku-buku akidah, di buku-buku keyakinan. Kalau ada yang membenci para sahabat, ketahuilah bahwa pada hatinya ada kemunafikan. Ada apa? Kemunafikan. Ya. Kemudian yang kedua, mereka mencintai, menginfakkan hartanya betul-betul karena Allah. La hajatan fi suduri. Tidak ada hajat pada dadanya. Bukan supaya mau dipuji, supaya mau dibalas kebaikannya, tidak. Betul-betul dia memberi karena Allah. Kemudian yang ketiga dari karakternya adalah mereka pada dirinya lebih mendahulukan saudaranya dari kalangan Muhajirin dibandingkan dirinya. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, "Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Sekalipun mereka, kemudian kata Allah, dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Makanya salah satu apa kalimat yang indah yang kita hafal? Laisal aibu liman kana fakiran, balil aibu liman kana bakhilan. Bukan aib bagi siapa yang memiliki kefakiran, akan tetapi aib siapa yang bakhil. Orang-orang Muhajirin itu tidak ada harta sama sekali. Itu bukan aib, ya. Akan tetapi yang aib itu siapa yang memiliki sifat bakhil. Ya, di sini kita mengambil juga pelajaran, kita lanjutkan sedikit. Kemudian, ini sifatnya orang-orang yang beriman. Saya bilang tadi, kalau ada satu kelompok yang membenci orang Muhajirin dan Ansor, ketahui dia ada memiliki sifat kemunafikan. Dan ada ciri-ciri kesesatan. Karena Allah kabarkan, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman." Dan adapun orang-orang yang datang setelah mereka, setelah Muhajirin dan Ansor, mereka berkata, "Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa-dosa saudara kami yang telah mendahului kami dengan iman." Sekarang saya tanya, siapa yang paling pertama kali beriman kepada Allah dan Rasulnya? Orang-orang Muhajirin dan Ansor. Orang yang setelahnya, kita semuanya dari tabi'in, dari tabi'in, seterusnya sampai kita, ucapannya mereka mengatakan, "Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Dosa saya dan dosa mereka." Ya, dosa saudara-saudara kami. Siapa saudara-saudara kami yang semuslim? Wala taj'al fi qulubina ghillah. Ya Allah, jangan Engkau jadikan di dalam hati kami ada sifat kedengkian. Hati-hati nih. Kalau ada punya sifat dengki kepada orang Ansor dan Muhajirin, sekali lagi ketahui bahwa itu sekte kesesatan. Ya, siapa yang membenci sahabat? Siapa yang bisa sebutkan? 1, orang Syiah membenci sahabat. Orang-orang Sufi, ya, membenci sahabat.
Ya, orang-orang dari kalangan siapa lagi? Orang-orang apa? Orang-orang Khawarij. Mereka bahkan apa? Menjadikan apa? Keluar. Orang Khawarij itu pertama kali artinya Khawarij, orang-orang yang keluar. Keluar kepada siapa? Utsman bin Affan. Bahkan mereka membunuh Utsman bin Affan. Padahal Utsman siapa ini? Termasuk orang Muhajirin atau bukan? Termasuk orang Muhajirin. Makanya orang-orang yang keluar dari sekte, keluar dari jalan, mencintai orang Muhajirin dan Ansar, hati-hati. Ya, mereka pasti memiliki sifat kemunafikan dan mereka termasuk orang-orang yang disesatkan dari jalan. Ya, kemudian kata Allah Azza wa Jalla, ya, amanu rabbana innaka raufur rahim. Dan ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Inti pelajaran yang bisa kita petik pada pertemuan kali ini, bahwasanya harta rampasan perang itu diatur oleh siapa? Pemimpin. Dan pemimpin di saat ini siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dia yang mengatur harta tersebut, Nabi tidak pernah memperkaya diri. Nabi membagi kepada siapa? Kepada orang-orang yatim, kepada orang terdekat, kepada orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan. Nabi tetap membagi. Ini pelajaran kedua. Kemudian pelajaran ketiga, apa saja yang datang dari Rasul ambil, amalkan. Dan apa saja yang dilarang tinggalkan. Walaupun kita benci, walaupun kita senangi, kalau Nabi larang tinggalkan. Ya. Kemudian yang keempat, keutamaan kaum Muhajirin dan Ansar. 4. Keutamaan kaum Muhajirin dan Ansar. Kemudian yang kelima, dari keimanan ialah mencintai kaum Muhajirin dan Ansar. Di antara keimanan mencintai kaum Muhajirin dan Ansar dan tidak dengki terhadapnya. Dan tidak dengki terhadapnya. Insyaallah taala nanti kita akan menjelaskan kembali tentang orang-orang munafik. Kemudian beberapa peringatan. Dan sebelum kita tutup, saya kemarin ingatkan tentang apa? Tentang strategis dalam perang. Apa-apa saja. Yang pertama, apa? Di antaranya usahakan ya menduduki tempat yang banyak airnya. Ya. Kemudian tempat persenjataan ini harus dikuasai supaya apa? Meminimalisir perlawanan musuh. Kemudian yang ketiga, memiliki komandan yang bisa mengatur. Jadi harus komandan ini pintar. Siapa yang di sayap kanan, siapa yang di sayap kiri, siapa yang di depan, siapa yang di belakang, siapa yang berkuda, siapa yang memanah, siapa yang berpedang. Itu orang tidak sama-sama semua. Ada orang yang di depan itu yang serba bisa. Yang korang balorang yang kasih pergi di depan, sebentar dia lari, pasukan yang di belakang ikut Tommy lari. Jangan, harus pintar strateginya. Kemudian yang keempat, apa? Di antara juga yang keempat adalah hendaknya mencari daratan yang tinggi, tempat tinggi. Ya,
Kenapa? Kalau kita berada di ketinggian, musuh berada di kerendahan. Kira-kira yang mana lebih mudah menyerangnya? Berada di tempat yang tinggi. Makanya itu salah satu Nabi ketika sudah diserang pergi naik ke tempat tinggi waktu di Uhud. Cari tempat tinggi. Ya kalau ke sekarang ya lawan kita kan di mana kalau di Indonesia orang Papua, coba lihat. Tentara-tentara kita sniper itu salah satu kepayahannya kenapa? Karena pasukan musuh itu sudah menguasai tempat-tempat tinggi. Sehingga tentara banyak apa? Ya ditembaki di sniper. Snipernya 1 kilometer. Ya. Karena apa? Adanya negara lain yang ikut campur. Ya yang ingin tetap menguasai perbendaharaan Indonesia. Ya, kita pelajari itu. Kalau kita orang hukum, pelajari tentang hukum-hukum diplomasi, tapi ini tidak bisa kita sebarkan. Negara siapa yang bekerja sama, kemudian apa kerjasamanya, ini karena ini masuk YouTube, kita tidak kabarkan. Ya sebenarnya kita tahu, dengan siapa-siapa yang mendanai mereka sehingga terjadi hal tersebut. Ya, kemudian diantaranya juga apalagi berdoa kepada Allah, itu yang paling utama. Berdoa kepada Allah itu. Karena Nabi sallallahu pada saat perang Badar, Nabi melakukan salat dan doa. Ya sampai Nabi kelihatan ketiaknya berdoa kepada Allah. Kenapa? Ya, kemudian yang keenam adalah hendaknya kita membakar semangat pasukan. Jadi sebelum perang ada dulu. Ada apa namanya? Kumpul. Kita semangati dulu. Coba lihat Muhammad Al-Fat ketika ingin berperang. Ketika sudah diangkat itu kapal, dia bakar semua itu kapal. Ya, apa kata beliau? Ya, al-adu amamakum, wahai pasukanku, di depan kalian adalah musuh-musuh kalian. Wal bahru wara'akum, dan di belakang kalian cuma ada laut-laut. Tidak ada nih. Di belakang ini kapal kan sudah apa? Sudah kubakar. Tidak ada tempat lari. Mau kau lari berenang, belum kau sampai mati mau kau di tengah laut. Ke depan ada apa? Ada musuh. Makanan sudah tidak ada lagi. Ku kasih sama bakar gitu kapal. Jadi tidak ada jalan lain kecuali kalian kalahkan depan, ambil makanannya. Kalahkan di depan, kuasai wilayahnya. Tidak ada jalan lain. Akhirnya terbakar semangatnya. Nah itu juga ya, salah satunya kalau berperang harus pemimpin punya semangat. Caranya semangat membacakan ayat-ayat Allah, membacakan hadis-hadis Nabi, membacakan tentang surga. Makanya para sahabat ketika sudah berperang kata Nabi bahwasanya kamu di surga, itu para sahabat langsung itu bahkan kurmanya yang mau makan masih ada beberapa butir langsung buang, langsung meluncur ke medan perang, yang akhirnya apa? Terbunuh di medan perang. Seperti juga kisahnya Julaibib. Ya, bayangkan ini pengantin baru pengantin baru ini, tiba-tiba ada apa? Semangat untuk berperang. Belum mandi wajib, tidak mandi wajib ini. Tapi karena disemangati berperang, langsung keluar pakai baju perangnya, tidak mandi wajib. Akhirnya keluar ya melawan pasukan musuh, mati dan dia dimandi wajibkan oleh para malaikat. Ya begitu. Jadi itu 6 strategis dalam apa? Dalam menguasai peperangan. Ya sengaja saya berikan karena kita tidak tahu mungkin di antara kalian yang di kemudian hari ada yang menjadi komandan polisi, menjadi kapolda kah, kapolri kah, ya, atau ada yang menjadi komandan kodim, komandan angkatan laut, komandan angkatan udara, ya, karena disebabkan negara kita lagi tidak baik-baik saja, kita tidak tahu ke depan, ya, kita tidak tahu ke depan, karena sekarang saya sekedar kabarkan negara kita sudah mengumandangkan tentang kebebasan Palestina, ya, sehingga sudah ada kerjasama antara Amerika dan Indonesia. Dan bersikeras Indonesia bahkan ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.